Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin membantu sedikit dengan berbagai saran untuk pasien teman-teman saya yang kebetulan sedang isoman karena terinfeksi COVID-19, tapi juga mengalami gangguan kecemasan. Ya, jadi teman-teman, saya berharap dalam keadaan ini, dalam kondisi yang masih sehat, ya, dalam isoman atau isolasi mandiri, kondisinya ringan, ya. Jadi memang ini sengaja saya berikan saran buat teman-teman yang melakukan isolasi mandiri di rumah, ya. Ada beberapa alternatif mungkin pengobatan yang dapat diberikan, terutama vitamin dan mineral juga, yang seringkali kita harus perhatikan nih, karena banyak di antara teman-teman mungkin yang secara umum tuh sering mendapatkan WhatsApp group dari berbagai macam orang, kemudian saudara bilang harus minum ini, harus minum itu ya. Tetapi sebenarnya untuk kondisi ringan itu tidak perlu selalu obat yang khusus. Ya, apalagi misalnya antibiotik di dalam rujukan rekomendasi dari 5 perhimpunan dokter spesialis yang terbaru, yang baru terbit itu sekitar minggu lalu, itu memang tidak disarankan lagi ya penggunaan antibiotik untuk kasus ringan. Memang masih disarankan untuk penggunaan antivirus, tapi kalau kondisinya antivirusnya tidak tersedia, itu teman-teman tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya memang pada kondisi ringan, penyakit ini, COVID-19 ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri ya dalam beberapa hari. Biasanya di hari keempat dan kelima sampai keenam itulah peak-nya ya. Biasanya ada gejala-gejala yang lebih parah daripada biasanya dan kalau setelah itu kemudian menjadi sembuh. Maka daripada itu kebanyakan isolasi mandiri itu berkisar antara 10 plus 3 bebas gejala ya, 10 hari plus 3 bebas gejala. Jadi biasanya tuh sekitaran 2 minggu lah. Nah, saya ingin membagi sedikit sebentar di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita melihat bahwa apa yang harus dimakan ataupun diminum saat lagi dalam kondisi isoman pada pasien cemas itu memang ada tambahan sedikit dalam pengobatan ya. Nah, kita coba nanti lihat nih ya apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini beberapa saran vitamin dan suplemen saat isoman kondisi ringan itu biasanya adalah vitamin C yang dosisnya itu bisa sampai 1000 miligram. Khususnya adalah non acid ya. Jadi ada beberapa merek misalnya Ester C seperti itu yang bisa digunakan dan dosisnya biasa dibagi 2 setelah makan, mungkin yang 250 dimakan 2 di pagi, 2 di habis makan malam. Beberapa di antaranya memang tidak sanggup makan vitamin C karena memang perutnya gampang sensitif ya, maka itu bisa diganti dengan makanan biasa aja ya, sayur dan buah yang mengandung vitamin C. Teman-teman bisa cari. Jadi nggak usah terfokus juga sama vitamin C-nya. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini memang kalau kami para nakes disarankan dosisnya tinggi ya selama dalam masa pandemi ini. Bisa sekitaran sampai 5.000 dan di dalam rekomendasi 5 perhimpunan dokter spesialis juga untuk masa pengobatan pada pasien COVID-19 yang gejala ringan juga disarankan vitamin D dosis 5.000 international unit ya. Jadi memang di atas dari dosis yang biasanya disarankan. Tapi saya tahu beberapa orang juga menyarankan penggunaan dosis agak tinggi ya, 5.000-an ke atas. Ya, walaupun mungkin yang banyak yang bingung ya, tapi saya merujuknya pada 5 rekomendasi dari dokter spesialis di Indonesia yang berkaitan dengan COVID-19 yang baru saja dikeluarkan belakangan ini. Kemudian omega 3. Omega 3 ini minyak ikan yang bisa digunakan juga ya, biasanya dicampur dengan vitamin D supaya larut dalam lemak vitamin D-nya dan ini bantu sekali. Omega 3 itu bisa digunakan 2 sampai 3 kali sehari. Nah, sebenarnya vitamin D, vitamin D, kemudian vitamin C, ya, kemudian omega 3 dan vitamin E yang 2 kali 400 international unit ini sebenarnya memang digunakan untuk mengurangi peradangan.
Jadi kita tahu ya banyak pasien-pasien yang mengalami COVID-19 ini juga sebenarnya di dalam tubuhnya itu terjadi peradangan yang dominan sehingga membuat kondisinya itu jadi tidak nyaman ya. Ini yang sering kita temukan. Dan pada beberapa orang kita lihat memang yang gemuk biasanya yang dominan karena COVID lebih parah gejalanya. Maka daripada itu jangan sampai gemuk, dan kalau misalnya memang ada peradangan maka keempat vitamin ini sangat membantu. Teman-teman bisa tetap menggunakan paracetamol ya jika demam, obat batuk pilek jika perlu ya, boleh fitofarmaka yang disarankan oleh Bepom. Ya kalau kita lihat ada beberapa teman-teman yang menggunakan fitofarmaka untuk obat pilek dan obat batuk, itu boleh-boleh aja sebenarnya sesuai dengan Badan POM. Nah, memang jika suka minum jahe merah, dulu kan ada minuman yang mengandung jahe merah, wedang jahe, wedang uwu, kemudian juga empon-empon gitu ya, itu boleh juga. Sekaligus untuk melatih ya hisap-hisap hidungnya saat anosmia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami hidungnya itu mengalami problem, maka dia bisa membantu ya. Biasanya tuh dalam waktu 3-4 hari bahkan sampai 5 hari sudah mulai menghilang sebenarnya gejala itu. Jadi kembali lagi hidungnya itu bagus gitu ya. Nah, saya sih sebenarnya menambahkan dengan cuci hidung ya, cuci hidung dengan larutan garam non yodium 1%. Sudah pernah saya bikin videonya, tutorialnya, atau NaCl 0,9%. Juga saya pernah bikin tutorialnya ya. Dan ini sangat membantu sebenarnya untuk mengatasi gejala-gejala hidung tersumbat, kemudian juga memperbaiki apa namanya anosmianya, dan juga membersihkan hidung dari sisa-sisa bakteri dan virus yang mati. Ya, ini sangat bantu sekali sebenarnya. Kemudian kalau minum dan makanan saat isoman, yang paling penting adalah teman-teman harus banyak minum air putih, dan kalau bisa makanannya tuh tinggi protein, rendah gula dan rendah tepung ya. Misalnya ikan, telur, daging ayam ya. Kemudian tahu tempe itu juga sangat tinggi proteinnya ya. Kacang-kacangan seperti itu juga. Hindari gorengan yang terlalu banyak karena biasanya bikin rasa nggak enak, batuk malah ya. Kita aja kalau kebanyakan makan gorengan kan sering jadi malah batuk gitu. Sayur dan buah yang seimbang ya, ini juga penting untuk diperhatikan. Juga berjemur, ya berjemur setiap pagi antara jam 10 sampai jam 10.30 karena diharapkan kita tuh punya tambahan untuk pembuatan vitamin D. Itu kan kalau misalnya sebelum jam 10 itu memang sinar UV-nya itu yang tipenya masih A gitu ya. Kita harapkan kan yang tipe B-nya. Supaya kita bisa mendapatkan sinar UV yang baik. Dan kalau bilang ya nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Kalau bisa kena seluruh tubuh, jadi badannya itu harusnya kalau bisa tidak pakai baju ya gitu. Jadi cuman pakai dalaman aja atau pakai celana pendek, atau ini memang dilakukan di tempat yang mungkin tersembunyi supaya nggak kelihatan sama orang lain ya. Jangan lupa kalau misalnya kondisi gerakan tubuh atau peregangan, stretching itu juga masih diperlukan karena seringkali kan orang tuh bilang jangan sampai nanti setelah melakukan stretching jadinya dia sesak napas gitu. Jadi lihat kondisinya, badannya itu kalau misalnya cukup oke, nggak ada lemes, nggak ada ini, boleh dilakukan ya stretching atau gerakan tubuh sederhana ya. Tidur yang cukup antara 7 sampai 9 jam ini juga sangat disarankan ya untuk pasien-pasien yang mengalami isoman saat kondisi ringan. Nah, kalau sedang makan obat dari psikiater, ya, misalnya ada pasien saya tanya, boleh nggak sih saya tetap makan obat dokter? Tetap dimakan ya, sesuai aturan. Ya, malah harus dimakan. Karena ada beberapa orang yang jadi cemas. Ya, jadi cemas gara-gara kondisi COVID-19-nya sendiri. Dan dosis obat itu bisa ditambahkan. Kalau terasa cemas sekali, yang dari 2 kali obat cemasnya bisa jadi 3 kali ya misalnya, atas izin dokter. Atau yang tadinya sudah mulai membaik, sudah mulai jarang-jarang minumnya, jadi lebih rutin lagi minum obatnya itu boleh juga. Jadi tidak problem sebenarnya makan obat dari dokter jiwa ya, kalau misalnya sedang dalam kondisi seperti ini. Terus jika tidak bisa tidur, boleh ditambahkan obat tidur yang diberikan dokter. Kemudian bisa juga menambah dengan melakukan telemedicine mungkin dengan dokternya jika ada hal yang dikhawatirkan, mungkin apakah sesak napasnya ini akibat dari COVID, apa sesak napas karena panik, cemas, itu kan juga perlu dikonfirmasi.
Tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara mengukurnya ya. Dan tetap rileks ya, belajar untuk menerima apa adanya agar tidak makin cemas. Karena kecemasan ini akan berdampak ke oksimetri. Ya, jadi yang harus diperhatikan ini sama teman-teman saat lagi isoman kondisi ringan, tetap yaitu termometer dan oksimetri ya. Kalau misalnya nggak punya gimana dok? Kalau yang nggak punya, biasanya memang kalau oksimetrinya itu mau nggak mau dia harus lihat ya pernapasannya. Biasanya yang normal itu tidak lebih dari 24 kali per menit. Jadi napas kita itu kalau kita perhatikan itu kita mengambil napas itu tidak lebih dari 24 kali tarikan per menit. Jadi kalau lebih dari 24 kali tarikan per menit itu dan itu konsisten ya, ingat ya harus konsisten, maka itu kemungkinan lagi sesak napas. Ya harus segera konsultasikan ke dokter terdekat lewat telemedicine atau mungkin datang ke instalasi gawat darurat ya. Itu bisa. Suhu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman punya suhu itu 36,5 sampai 37,5 itu yang normal. Tapi kalau misalnya terasa demam, demam doang nih meriang, nggak enak badan, tapi ternyata suhunya normal ya mungkin tuh karena cemas juga bisa kan. Nah, saturasi oksigen ini ya saya mau kasih tahu nih sebentar saya mau masukin ke sini lagi. Nah, ini dia. Jadi saturasi oksigen ini teman-teman ya kalau kita lihat mudah-mudahan kelihatan ini saya tambahin dulu cahayanya. Jadi ini sebenarnya yang namanya oksimetri ya, dan kita nyalahin gini, terus kemudian kan biasanya begini nih, si kosong ya, tuh lihat tuh si kosong, terus biasanya kita tambah, masukin. Jarinya tuh harus dalam keadaan tidak basah ya, jadi jangan sampai basah jarinya. Kalau jari tangannya basah biasanya, nah ini dia, SpO2-nya 95, denyut nadinya 94. Kalau misal lagi bicara seperti ini, memang denyut nadi bisa lebih kencang ya. SpO2 95 ya termasuk dalam kondisi normal. Kalau misalnya yang itu biasanya 95 sampai 99. Nah, itu dia naik tuh ya. Nah, itu dia naik tuh. Ya. Gimana dok? Ada beda nggak kalau napas? Apa jadi naik dok? Biasa aja. Tapi malah lihat pulsnya yang meningkat. Jadi denyut jantungnya jadi meningkat tuh kalau kita tuh napasnya. Nah, coba tuh lihat tuh. Meningkat kan? Tapi kalau kita tenang nih, coba saya tenangkan ya. Jadi meningkat ya. Coba saya tenangkan ya. Kayak misalnya relaksasi seperti ini aja coba. Tenangkan diri saya. Tenang. Ini biasanya kalau misalnya ini sambil meditasi teman-teman, tenang. Damai. Santai. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi 85 kan? Kalau saya ngomong ya jadi naik lagi. Kan itu biasa memang. Jadi artinya memang kalau lagi teman-teman mau istirahat dengan saat lagi kondisi terkena COVID saat isoman ya perlu beristirahat ya jangan terlalu banyak ngomong juga dengan orang kalau misalnya nggak perlu tapi berlatihlah meditasi relaksasi dan biarkan diri kita menjadi lebih nyaman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan pengobatan dan apa yang bisa kita lakukan saat isoman ringan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, tetap jangan lupa mantra ikhlas, sabar, dan sadar kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.